Saya pernah dilarang oleh kakak ipar saya sendiri untuk menghadiri pernikahannya, hanya karena dia menganggap saya miskin dan tidak pantas duduk satu meja dengan kerabat dari pihak mempelai pria. Tahun ini usia saya 38 tahun. Sudah 6 tahun saya menjadi menantu. Hidup dalam diam dan kesabaran di sebuah keluarga 3 generasi. Namun di tengah cemoohan dan tatapan merendahkan, saya menyimpan sebuah rahasia. Sesuatu yang jika terungkap, segalanya akan berubah total. Pernahkah Anda berpikir bahwa orang yang paling diremehkan oleh seluruh keluarga justru adalah orang yang bisa menentukan jalannya hari besar itu? Saya Anindita. Dan ini adalah kisah saya. 6 tahun menjadi menantu. Saya masih dipanggil istrinya Banyu. Dan belum pernah sekalipun ibu mertua memanggil saya menantuku atau nak. Banyak yang bilang menjadi menantu harus sedikit berkorban. Asalkan suami sayang itu sudah cukup. Tapi hanya mereka yang hidup dalam keluarga 3 generasi dan setiap hari diperlakukan seperti orang asing yang mengerti bahwa ada luka yang tak bisa disembuhkan hanya dengan cinta seorang suami. Malam itu, setelah makan malam, saya sedang mencuci piring di dapur sempit, yang hanya cukup untuk membalikan badan. Suami saya, Mas Banyu, sedang membantu Pak Wibowo, ayah mertua saya, membersihkan meja teh di ruang tamu. Ibu mertua saya, Bu Ratna, duduk dengan anggun di sofa kayu jati, memegang secangkir teh panas. Matanya tertuju pada Mbak Dewi, kakak ipar saya. Anak perempuan tertua di rumah itu sedang dengan antusias bercerita tentang pernikahannya yang akan datang. Mau pesan berapa meja catering? Bu, rencananya Dewi mau sewa ballroom di Hotel Bintang 5. Bukan di gedung serbaguna, seperti orang-orang kampung itu. Dia tersenyum sinis sambil melirik ke arah saya yang sedang mencuci piring. Matanya berkilat mengejek. Saya terus melanjutkan pekerjaan. Pura-pura tidak mendengar. Sejujurnya, saya sudah terbiasa. Selama bertahun-tahun hidup bersama ibu dan kakak ipar, saya sudah kenyang mendengar sindiran. Tapi hari ini berbeda. Dia akan menikah. Yang berarti, saya harus membantu mempersiapkan pernikahan di mana saya tidak pernah dianggap sebagai bagian dari keluarga. Saya mengeringkan tangan dan melangkah ke ruang tamu. Dengan lembut bertanya, Mbak Dewi, kalau ada yang perlu Nindi bantu untuk persiapan pernikahan, bilang saja ya. Nanti Nindi bantu. Mbak Dewi menatap saya dari atas ke bawah. Senyumnya berhenti di sudut bibir. Kamu tidak perlu ikut campur urusan penting keluarga. Pernikahan kakak ini untuk kalangan atas. Tidak sembarang orang bisa hadir. Ibu mertua saya yang duduk di sebelahnya tidak berkata apa-apa. Hanya menyeruput tehnya. Tapi saya bisa melihat sorot matanya yang menyetujui. Bu Ratna tidak pernah membela saya. Juga tidak pernah memanggil saya nak seperti ibu-ibu memanggil menantunya di sinetron yang sering saya tonton. Saya kembali ke dapur. Tangan saya mencuci setiap piring, tetapi hati saya terasa seperti ada paku yang terus diputar. Di tengah suara air mengalir, saya mendengar tawa kecil Mbak Dewi dari belakang. Berkata seolah tanpa sengaja. Orang seperti dia jangan pikir karena sudah dinikahi, lalu otomatis diakui. Saya menggigit bibir. Mata saya terasa panas. 6 tahun lalu saat Mas Banyu membawa saya untuk pertama kali bertemu keluarganya, ibu mertua sudah mengerutkan dahi bertanya. Keluarganya dari mana? Kerja apa? Orang tuanya ada yang kerja di pemerintahan. Saya hanyalah seorang gadis biasa. Dari keluarga sederhana. Tapi saya punya pekerjaan. Punya harga diri. Dan selalu berpikir bahwa selama saya hidup dengan tulus, saya akan diterima. Ternyata saya salah. Saya tidak menyalahkan suami. Mas Banyu adalah orang yang baik, tenang, dan tahu sopan santun. Tapi karena ketenangannya itulah, seringkali dia memilih diam daripada membela saya. Dia pernah memegang tangan saya dan berbisik, beri Mas waktu lagi. Ya, ibu memang orangnya keras. Tapi nanti juga akan mengerti kamu. Saya percaya padanya. Malam ini, saat saya membawa keranjang piring yang sudah dicuci untuk dijemur, Mbak Dewi kembali berkata pada ibunya,
Dewi tidak mau orang luar seperti dia ada di pesta pernikahan. Kelihatan kampungan sekali. Nanti kalau keluarga mempelai pria sampai mengira dia itu art, kan malu-maluin. Saya berdiri diam. Tangan masih memegang lap piring. Ayah mertua saya, Pak Wibowo, diam seperti biasa. Beliau orang yang baik dan pendiam. Sejak saya menjadi menantu, beliau tidak pernah menyusahkan saya. Tapi juga tidak pernah berani menentang istri dan putrinya. Saya meletakkan keranjang piring di rak lalu masuk ke kamar. Di bawah cahaya lampu kuning temaram. Mas Banyu mengikuti saya dari belakang. Ragu-ragu. Jangan sedih. Ya. Mbak Dewi itu bicaranya ceplas-ceplos. Tapi tidak ada maksud apa-apa. Saya tersenyum tipis. Aku tahu. Kok. Aku sudah tinggal di sini 6 tahun. Sudah tidak aneh lagi. Dia menatap saya sejenak lalu menarik kursi dan duduk. Suaranya lebih pelan. Kamu tahu kan? Mas sayang sekali sama kamu. Tapi ibu dan Mbak Dewi kan juga keluarga Mas. Mas jadi serba salah. Saya tidak berkata apa-apa. Saya mengerti dia. Tapi saya juga mengerti bahwa saya sudah mencapai batas kesabaran. Menjelang malam pernikahan, saya melihat Mbak Dewi mencoba kebaya pengantin di ruang tamu. Gaun putih berkilauan itu membentuk tubuhnya dan menonjolkan aura percaya dirinya. Bu Ratna menatapnya dengan mata berbinar. Putri ibu cantik sekali seperti ratu. Pantas mendapatkan suami kaya raya. Sedangkan saya, wanita yang sudah berada di rumah ini selama 6 tahun. Tetaplah hanya istrinya Banyu. Malam itu, saat Mbak Dewi bercerita tentang tamu-tamu terhormat dan restoran termegah di Jakarta Selatan, tangan saya gemetar saat menuangkan teh. Bukan karena marah, tapi karena sedih. Setiap kata-katanya seperti menusuk luka yang sudah membengkak selama bertahun-tahun. Saat saya menunduk untuk membersihkan cangkir, dia melontarkan kalimat sedingin es. Pernikahan orang berkelas. Orang miskin tahu dirilah. Jangan mendekat. Saya tertegun. Jantung saya serasa diremas. Saya mengangkat kepala. Menatapnya. Lalu menatap ibu mertua. Keduanya tampak acuh tak acuh seolah kalimat itu adalah hal yang wajar. Mas Banyu sedang tidak ada saat itu. Jadi tidak ada yang membela saya. Saya menggigit bibir. Menahan air mata. Saya sudah terbiasa menahan. Tapi kali ini ada sesuatu dalam diri saya yang bergejolak. Sebuah perasaan baru. Bukan lagi kesabaran. Melainkan dorongan untuk bangkit. Untuk berubah. Saya menunduk dalam-dalam. Suara saya tercekat di tenggorokan. Iya. Mbak. Nindi tahu, tapi di dalam hati. Sebuah pertanyaan diam-diam muncul. Mungkin sudah saatnya untuk tidak lagi bersabar. Di rumah ini, nilai saya diukur dari rahim. Dan rahim saya selama 6 tahun ini tetap datar seperti permukaan danau di hari tak berangin. Suatu minggu pagi yang tenang. Saat saya sedang melipat pakaian yang baru kering. Saya mendengar suara gerbang besi berderit. Ibu mertua pulang dari pasar. Di belakangnya terdengar suara sandal jepit Bu Siti. Tetangga sebelah yang terkenal suka bergosip. Saya berhenti di dekat jendela. Tidak berniat menguping. Tapi mereka berdua berbicara begitu keras seolah seluruh kompleks harus tahu. Gimana? Menantumu sudah isi? Belum, suara Bu Siti terdengar jelas. Saya berdiri mematung. Pertanyaan itu begitu akrab hingga saya bisa menebak apa yang akan dikatakan selanjutnya. Ya masih ditunggu saja. Mau bagaimana lagi? Tapi kalau lihat postur tubuhnya, ibu rasa masih lama. Jawab ibu mertua. Suaranya tidak berusaha menutupi kekecewaan. Saya menggenggam erat kemeja di tangan. Kain katunnya lembut tapi tangan saya gemetar. Kata-kata itu seperti jarum yang menembus jendela. Menusuk ke dalam hati saya. Bu Siti mengucapkan beberapa kalimat basa-basi lagi lalu pamit pulang. Saya kira semuanya akan berhenti di situ. Tapi Mbak Dewi keluar dari ruang tamu. Sambil makan rujak mangga dia melontarkan kata-kata pedas. Benar. Perempuan yang tidak bisa punya anak itu beban bagi keluarga suami. Saya masih berdiri di lantai atas. Di antara bias cahaya pagi yang menembus kaca jendela.
Tidak ada yang tahu saya di sana. Tidak ada yang mengira saya mendengar semuanya. Tapi air mata saya mulai mengalir. Dalam diam, saya tidak membenci Mbak Dewi karena mulutnya yang pedas. Saya hanya lelah karena selama 6 tahun ini, saya hidup seperti seorang pesakitan. Meskipun tidak melakukan kesalahan apapun, saya berusaha menjadi menantu yang baik. Memasak tepat waktu. Rumah selalu bersih. Bahkan menyiapkan obat untuk ibu mertua setiap kali beliau masuk angin. Namun, hanya karena belum punya anak, saya dicap sebagai wanita yang tidak sempurna. Tidak ada yang tahu di laci meja di samping tempat tidur saya ada sebuah amplop tipis. Di dalamnya ada hasil pemeriksaan kandungan. Saya sehat sepenuhnya. Tidak ada masalah apapun. Tapi saya tidak pernah menunjukkannya. Saya tidak pernah memberitahu siapapun bahwa sayalah yang secara sadar belum ingin punya anak. Bukan karena saya tidak suka anak-anak. Saya pernah memimpikan seorang anak dengan mata seperti Mas Banyu, dengan lesung pipi setiap kali tersenyum. Tapi saya tahu, jika saya melahirkan anak dalam kondisi seperti ini, dia tidak akan tumbuh di lingkungan yang hangat. Dan saya, yang belum cukup kuat, tidak akan sanggup melindunginya. Saya pernah hamil sekali. 3 tahun yang lalu. Hari itu adalah hari selamatan untuk kakek buyut dari pihak suami. Seluruh rumah sibuk. Tamu datang silih berganti. Saya yang sedang lelah tetap harus mengangkat piring saji dari satu meja ke meja lain. Sampai saya melihat darah merembes melalui kebaya yang saya kenakan. Barulah saya tahu, saya kehilangan anak saya. Tapi saya tidak memberitahu siapapun. Bukan karena takut disalahkan. Tapi karena saya tahu, tidak ada yang akan peduli. Ibu mertua hanya berkata, "Menantu kok lemah begitu? Bagaimana mau jadi orang besar?" Mbak Dewi bilang, "Paling juga belum jadi." Apa yang keguguran? Kata-kata itu seperti menyiram air dingin ke wajah orang yang baru saja kehilangan anak. Saya tahu jika saya memberitahukannya, saya hanya akan menerima lebih banyak tatapan kasihan yang bercampur cemuh. Saya kembali ke masa kini. Tangan masih menggenggam kemeja yang sudah kusut. Saya diam-diam turun, membuatkan segelas jus jeruk untuk ibu mertua seperti rutinitas biasanya. Beliau masih duduk di sana menonton sinetron. Wajahnya acuh tak acuh seolah tidak pernah menusuk saya dengan pisau pagi ini. Saya kembali ke kamar. Mas Banyu masih tidur. Dia kerja shift malam jadi biasanya tidur lebih lama di pagi hari. Saya duduk di tepi ranjang, menatap wajahnya, mendengar napasnya yang teratur. Saya perlahan membuka laci, mengeluarkan hasil pemeriksaan itu, menatapnya untuk terakhir kali. Sebuah kalimat tercetak tebal. Kondisi kesehatan reproduksi normal. Saya sudah menyembunyikannya selama 2 tahun. Saya melipat kertas itu, memasukkannya kembali ke dalam amplop, lalu membungkuk mendekati suami. Suara saya berbisik, nyaris terisak. "Mas tahu semuanya, kan? Tapi apa Mas merasakan sakit seperti yang aku rasakan?" "Aku tahu Mas sayang aku. Tapi aku menderita sekali, Mas." Dia bergerak dalam tidurnya. Tangannya tanpa sadar mencari tangan saya. Saya menggenggam tangannya erat. Mata saya perih hingga buram. Saya tidak butuh siapapun di rumah ini untuk mengerti saya. Tapi setidaknya saya berharap dia, orang yang telah membangun rumah ini bersama saya, mau memilih untuk berada di pihak saya. Sekali saja. Seperti yang seharusnya dilakukan seorang suami, saya tidak menyalahkannya. Tapi jika suatu hari saya tidak tahan lagi, saya takut saya harus memilih pergi. Atau membangunkan mereka semua dengan sebuah kebenaran yang tidak pernah mereka duga. Saya menawarkan diri untuk membantu menjahitkan kebaya pengantin untuk Mbak Dewi. Dia melempar sketsa desain ke lantai. Tidak menatap saya. Hanya berkata dengan ketus, "Apapun darimu itu murahan. Jangan merusak hari pentingku." Kalimat itu tidak membuat saya kaget karena saya sudah terbiasa dengan penghinaan darinya. Terbiasa sampai hati saya sudah menebal. Tidak lagi berdarah setiap kali disayat. Malam itu, seluruh keluarga berkumpul di ruang tamu. Ibu mertua menyiapkan meja dengan sepiring kue kelapa dan teko teh panas.
Mbak Dewi dengan gembira melakukan panggilan video dengan pacarnya. Layar ponsel menampilkan wajah seorang pria berpakaian rapi dengan ekspresi agak malu-malu. Dia memperkenalkan semua orang. Ini ibu. Ini bapak. Dan yang sedang menuang teh itu adik iparku. Saya mengangguk pelan. Berusaha menjaga wajah tetap tenang. Cara dia memperkenalkan saya seperti seorang asisten rumah tangga, tidak membuat saya heran. Mas Banyu duduk di sebelah saya. Diam. Ibu mertua tersenyum basa-basi. Iya. Anaknya kelihatan baik. Kapan-kapan mampir ke rumah ya untuk menentukan hari baik. Setelah menutup telepon, Mbak Dewi menunjukkan contoh model kebaya pengantin di ponselnya kepada ibu mertua. Lihat deh. Bu. Model ini dari desainer terkenal yang sering dipakai artis. Dewi mau pesan model yang mirip. Cuma warnanya diubah sedikit. Saya melirik lalu dengan suara pelan memberi saran. Warna rose gold yang lembut sepertinya bagus. Bisa membuat kulit lebih cerah dan terlihat elegan saat difoto. Coba Mbak pertimbangkan. Dia menatap saya tajam lalu tiba-tiba berdiri. Berjalan ke meja. Merampas kertas sketsa yang sudah saya cetak dengan hati-hati. Dia meremasnya menjadi bola, lalu melemparkannya ke lantai. Kamu pikir, kamu siapa berani memberi saran? Jangan bikin kacau pernikahan orang. Ibu mertua mengangkat wajah. Suaranya terdengar datar. Dia punya selera sendiri. Jangan dipaksa. Saya memungut kertas sketsa itu. Meluruskan lipatannya. Keheningan ibu mertua selalu seperti itu. Tidak pernah memihak saya. Suami saya masih duduk di sana. Tangan di atas paha. Wajah menunduk. Saya menarik napas dalam-dalam. Memaksakan senyum. Aku hanya memberi saran. Kalau tidak cocok, ya sudah. Mbak Dewi tertawa sinis. Menyesap tehnya. Nanti pas acara pernikahan, kamu pasti berencana masak beberapa menu tradisional. Kan saya menjawab dengan lembut. Kalau Mbak butuh, aku bisa bantu masak beberapa menu sederhana. Catering pernikahan adat Jawa biasanya ada tambahan sate ayam, rendang, atau risol. Dia tertawa terbahak-bahak lalu berkata dengan nada mengeyek. Sudah. Tidak usah. Kalau kamu yang masak. Nanti disajikan orang-orang kira sedang ada pembagian nasi kotak amal. Kalimat itu membuat seluruh ruangan hening. Ayah mertua yang sedang membaca koran membalik halaman tanpa bersuara. Ibu mertua melirik saya sekilas lalu melanjutkan makan kuenya. Mas Banyu masih dengan wajah tegang seolah menelan kata-kata yang ingin diucapkannya. Saya meletakkan cangkir teh. Menarik tangan dari meja. Lalu berdiri. Permisi. Nindi mau istirahat dulu di atas. Tidak ada yang menahan saya. Tanpa sepatah kata pun, saya menaiki tangga. Setiap langkah terasa berat seolah menginjak harga diri saya sendiri. Di dalam kamar, saya mengunci pintu. Duduk di tepi ranjang dan membuka ponsel. Layar menyala dengan email-email pekerjaan yang belum terbaca. Proyek sponsor untuk jaringan restoran dan ballroom hotel mulia. Tempat Mbak Dewi berencana mengadakan resepsi. Muncul di layar. Nama saya masih tertera sebagai penanggung jawab persetujuan akhir. Proyek sudah ditandatangani. Semua kebijakan, diskon, dan tingkat dukungan ditentukan oleh tanda tangan saya. Saya menatap layar lalu bersandar di kepala ranjang. Sebuah desahan panjang keluar seolah melepaskan semua tekanan selama bertahun-tahun. Tidak ada yang tahu siapa saya. Dan saya tidak pernah ingin mereka tahu. Bukan karena takut, tapi karena saya menunggu saat yang tepat. Mbak Dewi meremehkan saya karena mengira saya menantu miskin. Tidak berpendidikan. Dan tidak punya status. Dia tidak tahu. Saat dia masih kuliah, saya sudah mengelola jaringan kantor sewa. Saat dia bekerja sebagai staf di sebuah perusahaan event organizer, saya adalah investor diam-diam di belakangnya. Tapi saya tidak pamer. Saya memilih diam karena saya tahu saat orang meremehkan kita, mereka akan menunjukkan sifat asli mereka. Dan saya perlu melihat dengan jelas sifat asli setiap orang di keluarga ini. Saya menggulir email lebih lanjut. Melihat surat terima kasih dari pihak hotel. Manajer mereka mengundang saya untuk menghadiri acara pembukaan.
bahkan melampirkan undangan pribadi dengan jabatan Anindita Larasati, Direktur Utama, PT Jaya Mandiri Propertindo. Saya membaca undangan itu berulang kali lalu tertawa. Sebuah tawa yang sedih. Kebaya pengantin yang ingin dipesan Mbak Dewi. Menu catering yang menurutnya saya tidak pantas masak. Semuanya ada dalam rangkaian proyek yang saya pimpin. Hanya saja, saya belum angkat bicara. Di luar, suara tawa dan obrolan masih terdengar. Mbak Dewi sedang memamerkan kebaya barunya. Tentang pacarnya, yang perhatian. Ibu mertua sesekali menimpali. Memuji putrinya yang pandai memilih pasangan. Saya meletakkan ponsel. Membuka lemari. Melihat kebaya lama berwarna rose gold yang pernah saya pakai di acara pertunangan sahabat saya. Kebaya itu tidak mewah. Tidak berkilauan. Tapi jahitan dan payetnya sangat rapi. Setiap motifnya saya desain sendiri. Saat itu saya belum menjadi direktur utama. Saya hanyalah seorang gadis yang mencintai keindahan dan kehalusan. Saya tersenyum. Mengelus lembut tepi kebaya. Berpikir dalam hati. Keindahan bukan terletak pada harganya, tapi pada cara orang memperlakukan satu sama lain. Saya melipat kebaya lama itu. Menyimpannya kembali di laci. Mata saya tertuju pada undangan pernikahan Mbak Dewi yang baru dicetak. Dan berhenti pada nama hotel yang sangat saya kenal. Saya tersenyum tipis. Lalu berpikir. Di hari pernikahan itu, siapa sebenarnya yang akan menentukan segalanya? Seluruh perusahaan menghormati Bu Laras. Tapi tidak ada yang tahu bahwa wanita itu adalah saya. Saya tiba di kantor PT Jaya Mandiri pada suatu Senin pagi, saat matahari baru saja mengeringkan halaman parkir. Arus orang masih ramai. Tidak ada yang memperhatikan seorang wanita mengenakan kemeja putih dan celana bahan abu-abu. Membawa tas kerja. Masuk melalui pintu samping dekat parkiran. Saya, Anindita. Atau lebih tepatnya, Laras. Nama yang dikenal oleh seluruh perusahaan. Sudah lebih dari 3 tahun, saya tidak memimpin secara langsung. Tapi saya tidak pernah meninggalkan posisi tertinggi, Direktur Utama Jaya Mandiri. Rina. Asisten yang telah mendampingi saya sejak awal merintis usaha. Sudah menunggu di lobi utama. Ibu datang lebih awal. Saya baru mau mengirimkan laporan sponsor untuk persetujuan ibu sore ini. Saya mengangguk. Masuk ke ruang rapat besar. Di dalam, tim manajemen senior serentak berdiri. Ada yang memegang dokumen. Ada yang menunduk hormat. Selamat pagi, Bu Laras. Saya duduk di kursi utama. Membaca sekilas tumpukan proposal tebal di atas meja. Semuanya terkait dengan rencana sponsor untuk jaringan hotel dan ballroom. Salah satunya adalah tempat Mbak Dewi akan melangsungkan pernikahan. Saya berhenti di satu halaman. Mata saya tertuju pada nama The Grand Ballroom di Hotel Mulia Jakarta. Lokasi resepsi yang baru saja dipamerkan Mbak Dewi beberapa hari lalu. Di bawahnya ada proposal dukungan dengan tanda tangan penanggung jawab Gilang. Pintu terbuka. Suara seorang pria terdengar. Maaf saya terlambat. Selamat pagi, Bu Laras. Saya tidak menyangka ibu akan datang hari ini. Saya mengangkat kepala. Itu Gilang, pacar Mbak Dewi. Gilang mengenakan kemeja cerah. Kacamata berbingkai hitam tebal, membuat wajahnya terlihat cerdas. Tatapannya sedikit ragu namun sopan. Saya kembali untuk meninjau ulang semua proposal dukungan. Terutama dari pihak Hotel Mulia. Sepertinya ada sedikit masalah. Gilang menunduk sedikit. Baik, Bu. Saya akan jelaskan secara rinci. Rencana dari pihak mereka adalah finalisasi acara besar. Jika sponsor terlambat, bisa mempengaruhi seluruh rangkaian promosi media yang menyertainya. Saya membuka halaman terakhir dokumen. Meletakkan pulpen di atas kolom persetujuan. Di dalam ruangan yang hening, semua orang mengikuti setiap gerakan saya. Saya mengangkat pulpen, lalu meletakkannya kembali. Menoleh ke Rina. Saya berkata pelan. Tolong cetakan satu salinan terpisah untuk saya. Hanya perlu mengubah beberapa detail. Saya keluar dari ruang rapat.
masih memegang proposal. Menuju ruang kerja pribadi saya. Tempat yang sering saya kunjungi diam-diam, tanpa perlu ada yang tahu. Rina mengikuti di belakang dan menutup pintu. Bu, apakah ibu berencana menarik dukungan sponsor? Saya menatapnya dengan lembut. Jika perlu, bisa kita tunda sementara. Ketika hati seseorang belum cukup baik, semua keistimewaan menjadi tidak berarti. Rina diam. Dia satu-satunya orang yang tahu siapa saya sebenarnya. Tahu luka yang saya bawa selama 6 tahun ini. Menjadi menantu, tapi tidak pernah dipanggil dengan sebutan yang pantas. Tidak pernah dihargai sebagaimana mestinya. Ibu masih berharap mereka berubah, tanya Rina. Saya tersenyum. Tidak. Aku hanya ingin mereka bercermin sebelum memutuskan siapa yang tidak pantas. Saya diam-diam menandatangani surat keputusan. Bukan untuk membatalkan, tapi untuk menaikkan status proposal ini menjadi persetujuan akhir langsung oleh Direktur Utama. Artinya, saya memiliki wewenang penuh. Sekarang, jika saya mau, hanya dengan satu kata, rencana pernikahan di Hotel Mulia akan berantakan. Bukan karena saya suka kekuasaan. Saya pernah memilih hidup sederhana agar dihargai karena perasaan tulus. Saya pernah berpikir, selama saya hidup dengan baik dan sabar, pada akhirnya saya akan dicintai. Tapi, hidup tidak sesederhana itu. Kebaikan, jika diletakkan di tempat yang salah, hanya menjadi alasan bagi orang lain untuk menginjak-injak. Saya teringat kata-kata dingin ibu mertua. Tatapan merendahkan Mbak Dewi. Makan malam yang hening. Dan tawa sinis di belakang punggung saya. Saya pernah berkata pada Banyu, aku tidak butuh dihormati. Aku hanya butuh mereka tidak meremehkanku. Tapi sekarang berbeda. Saya menoleh ke Rina dan berkata pelan. Mereka pikir aku hanya bayangan. Kalau begitu, biarkan mereka lihat bahwa bayangan juga bisa membuat seluruh ruangan menjadi terang. Saya mengambil proposal dan berdiri. Melangkah keluar dari ruang kerja. Pada saat yang sama, ponsel saya bergetar. Ada pesan dari suami saya. Nanti malam Mbak Dewi mau seluruh keluarga kumpul untuk membahas seserahan. Kamu pulang tepat waktu ya? Saya menatap layar. Mata saya menyipit. Satu lagi rapat keluarga. Di mana saya hanyalah sebuah bayangan. Saya sedang membersihkan meja altar leluhur ketika Mbak Dewi masuk. Menatap saya tajam lalu dengan kasar mendorong saya ke samping. Biar urusan ini orang rumah saja yang kerjakan. Kamu istirahat saja. Saya tertegun. Kalimat itu terdengar ringan, tapi terasa seperti tamparan di dada. 6 tahun hidup di rumah ini. Merawat setiap hidangan dan kebutuhan tidur. Tapi sampai sekarang saya masih tidak dianggap sebagai orang rumah. Sore itu, hujan turun rintik-rintik. Hawa dingin merayap masuk melalui celah pintu hingga ke dalam hati. Seluruh keluarga sedang sibuk mempersiapkan pernikahan Mbak Dewi. Suasananya sibuk. Tapi saya merasa seperti bayangan yang tersesat di tempat yang saya sebut rumah. Sejak pagi saya sudah bangun. Menyapu halaman. Mencuci beberapa pot bunga krisan. Lalu naik ke lantai atas untuk membersihkan meja altar leluhur. Saya tahu rumah ini punya aturan sendiri. Tapi saya bukan orang luar. Saya pernah menyajikan hidangan untuk selamatan kakek. Pernah berdoa saat ayah dan ibu mertua dirawat di rumah sakit. Tapi hanya dengan satu kalimat dari Mbak Dewi. Semua itu seolah terhapus. Mbak Dewi berbalik pergi. Sambil berjalan dia bersuara keras. Bu. Meja altarnya disentuh sama si Nindi itu. Nggak tahu deh dia ngerti soal beginian atau enggak. Bu Ratna yang sedang merangkai bunga di ruang tamu mendengarnya. Lalu keluar. Menatap saya sekilas. Dan kembali masuk tanpa berkata apa-apa. Keheningan itu lebih menyakitkan daripada omelan. Itu seperti persetujuan diam-diam. Saya tidak berhak menyentuh hal-hal sakral di rumah ini. Saya menelan ludah. Meletakkan lap. Lalu berjalan perlahan ke dapur belakang. Aroma hujan bercampur dengan wangi ketan dari nasi tumpeng yang sedang dimasak. Saya berdiri terdiam sejenak sampai mendengar suara Mbak Dewi dari ruang tamu. Kalau dia yang urus pernikahan, nanti tamu bisa mengira ini acara pemakaman.
Keluarga kita ini keluarga terpandang. Bukan tempat sembarang orang bisa berbuat sesukanya. Bu Ratna tidak menentang. Sepanjang sore, saya mendengar mereka asyik membahas warna taplak meja, jenis kue pengantin, dan daftar tamu. Tapi tidak seorang pun menanyakan pendapat saya. Tidak ada yang membutuhkan saya. Malamnya, saat makan malam disajikan, saya duduk mengambil sayur kangkung. Diam seperti biasa. Mas Banyu pulang terlambat. Baru saja duduk, Mbak Dewi sudah mulai berbicara tentang pekerjaannya. Suaranya pelan tapi sengaja agar saya mendengarnya. Orang lain jadi menantu di keluarga berbeda. Pas hari pernikahan itu diserahi semua urusan. Mulai dari persiapan seserahan sampai pembagian tugas. Lah ini. Punya adik ipar yang sudah tinggal bareng 6 tahun. Satu pekerjaan pun tidak bisa diandalkan. Payah. Saya mengangkat kepala. Tatapan Mas Banyu bertemu dengan mata saya sejenak. Lalu dia segera berpaling. Tidak ada yang membela saya. Tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun untuk melindungi saya. Rapat keluarga. Pembagian tugas. Tapi nama saya tidak ada di bagian manapun. Saat mencuci piring, tangan saya berhenti di bawah air mengalir. Saya tiba-tiba teringat hari pertama menjadi menantu. Saya dengan tangan sendiri merangkai seikat bunga sedap malam putih dan meletakkannya di meja altar. Waktu itu Bu Ratna menatap saya dan berkata, "Boleh juga. Asal jangan merusak." Saya senang sekali seharian itu karena mengira saya sudah diakui. Ternyata kebahagiaan itu hanya ilusi saya. Malam tiba. Ketika semua orang sudah naik ke lantai atas. Saya masuk ke kamar. Duduk memeluk lutut di sudut ranjang. Mas Banyu sedang mandi. Saya melihat keluar jendela. Hujan masih turun deras. Setiap tetesnya seperti mengetuk hati saya. Setiap ketukannya terasa dingin. Dia keluar sambil mengeringkan rambut. Menatap saya dalam diam. Saya yang memulai pembicaraan. "Mas, sebenarnya aku ini apa di rumah ini?" Mas Banyu terdiam. Beberapa saat kemudian, dia meletakkan handuk, duduk di samping saya, dan menjawab pelan. "Kamu istri Mas." Itu saja. Jawabannya tidak salah. Tapi juga tidak cukup. Saya tahu dia orang yang baik. Sayang pada saya. Tapi rasa sayangnya tidak cukup untuk melindungi saya dari tatapan sinis. Kata-kata pedas. Dan tahun-tahun kesabaran yang mengikis harga diri saya. "Istri Mas berhak membersihkan meja altar leluhur." Kan tanya saya lagi. Suara saya tercekat. Dia menunduk. Tidak menjawab. Saya tersenyum tipis. Senyum yang sedih. Cukup sudah. Saya tidak lagi berharap ada yang akan membela saya. Mulai sekarang, saya tidak akan berusaha untuk berbaur. Untuk menyenangkan siapapun. Saya akan hidup untuk diri saya sendiri. Untuk harga diri yang pernah saya lupakan di dapur itu. Setelah makan malam yang sunyi, saya berdiri. Merapikan spray. Membersihkan sudut meja rias. Di atas meja, ada sebuah kotak surat kecil, tempat saya biasa menyembunyikan catatan tulisan tangan. Rencana proyek. Dan kontrak yang perlu disetujui. Semuanya atas nama saya. Anindita Larasati. Direktur Utama PT Jaya Mandiri. Benar. Di luar pintu ini, saya adalah pengambil keputusan. Orang yang memiliki suara. Tapi di dalam rumah ini, saya hanyalah bayangan yang sunyi. Saya memilih diam karena berpikir. Selama saya berbuat baik, semua orang akan mengerti. Tapi saya lupa. Di rumah di mana orang tidak menganggapmu sebagai anggota keluarga, kebaikan hanyalah sesuatu yang murah. Saya menutup jendela. Menatap lampu kuning yang memancarkan cahaya ke langit-langit. Hujan sudah reda. Dan di dalam hati saya, badai pun baru saja usai. Mulai besok, saya akan memulai sesuatu. Bukan untuk diakui, tapi untuk mendapatkan kembali diri saya sendiri. Saya sedang merapikan tumpukan taplak meja yang baru dicuci ketika mendengar suara Mbak Dewi memanggil dari ruang tamu. "Bu, sini lihat daftar tamu dari pihak mempelai pria." Saya berjalan perlahan menuruni tangga.
Tangan masih basah. Aroma dupa dari meja altar masih samar-samar tercium di udara, bercampur dengan wangi pelembut pakaian. Perasaan hangat yang baru saja muncul seketika padam oleh tatapan tidak suka Mbak Dewi saat melihat saya muncul. Seluruh keluarga berkumpul di sekitar meja makan. Di hadapan mereka ada daftar persiapan untuk acara makan malam perkenalan keluarga. Beberapa puluh tamu. Semua orang punya nama. Kecuali saya. Saya melihat sejenak lalu bertanya pelan. Loh, jadi aku tidak perlu ikut Mbak Dewi bahkan tidak mengangkat kepala. Sambil mencoret-coret daftar dia menjawab, acuh tak acuh. Kamu kan sudah jadi bagian keluarga. Tidak perlu ikut acara itu. Biar Ibu dan Banyu saja yang mewakili. Saya tertegun, kalimatnya ringan. Tapi hati saya terasa berat. Dia bilang saya bagian keluarga, tapi tidak punya hak untuk ikut. Jadi, saya ini bagian keluarga yang mana? Hanya sebagai tukang masak. Tukang cuci piring. Tukang bersih-bersih. Bahkan meja altar pun tidak boleh saya sentuh. Sekarang, acara perkenalan dua keluarga pun saya disingkirkan seperti orang luar. Saya memaksakan senyum tapi bibir saya gemetar. Bu Ratna yang duduk di sebelah menatap, saya sekilas lalu berkata, sudah. Kamu di rumah saja siapkan makan malam yang rapi. Terlalu ramai nanti pihak besan kira kita tidak pandai memilih orang. Kalimat yang seolah biasa saja itu jelas merupakan pukulan telak bagi harga diri saya. Saya mengangguk. Perlahan berbalik, dan melangkah pergi. Mata saya mulai perih. Sampai di lantai atas. Saya menutup pintu kamar. Berdiri diam di depan cermin, wajah saya tampak pucat dan lelah. Saya sudah berusaha menjaga keharmonisan keluarga ini. Menahan begitu banyak tatapan merendahkan. Menelan begitu banyak kata-kata menyakitkan. Dan balasannya adalah penyingkiran yang begitu terbuka dan kejam hari ini. Saya duduk di ranjang. Menatap sapu tangan dengan sulaman bunga yang belum selesai. Hadiah yang rencananya akan saya berikan untuk Mbak Dewi di hari pernikahannya. Setiap tusukan jarum adalah harapan bahwa suatu hari dia akan menerima saya sebagai anggota keluarga. Sekarang saya tahu. Itu tidak akan pernah terjadi. Saya tidak tahu sejak kapan air mata ini jatuh. Sudah lama sekali. Sejak kehilangan anak pertama saya karena kelelahan bekerja. Saya tidak pernah lagi menangis di depan siapapun. Tapi hari ini, saya membiarkan diri saya lemah sekali lagi. Hanya sekali ini saja. Saya menyalakan laptop. Tangan saya masih gemetar. Layar menyala. Menampilkan nama proyek sponsor untuk Hotel Mulia. Resepsi pernikahan mewah bulan ini. Saya membuka email. Mengetik beberapa kalimat singkat. Meminta penyelenggaraan acara penandatanganan paket sponsor. Tepat di hari dan jam pihak hotel menyambut rombongan perwakilan kedua keluarga. Direktur Utama. Anindita Larasati. Saya membacanya kembali lalu menekan tombol kirim. Ini bukan balas dendam. Ini bukan pembalasan. Tapi saya perlu mendapatkan kembali eksistensi saya. Saya perlu menunjukkan kepada mereka bahwa nama yang mereka lupakan di daftar itu adalah orang yang bisa membuat pesta mewah itu terjadi atau tidak. Saya duduk tegak. Mengusap air mata. Lalu membuka laci, dan mengeluarkan sebuah kotak kecil. Di dalamnya ada sebuah kartu nama dari Kuningan dengan ukiran jelas Anindita Larasati. Direktur Utama. PT Jaya Mandiri Propertindo. Saya telah menyembunyikan kartu nama itu selama 6 tahun. Tidak membiarkan siapapun di rumah ini tahu. Saya pernah berpikir, jika saya hidup sederhana, tidak pamer, saya akan disayangi seperti gadis biasa. Tapi saya salah. Keheningan saya membuat mereka semakin menjadi-jadi. Kebaikan saya dianggap kelemahan. Dan ketulusan saya dibalas dengan penghinaan. Saya tidak lagi berharap Mbak Dewi memanggil saya adik ipar. Saya tidak lagi berharap ibu mertua melihat saya sebagai menantu yang dewasa dan terhormat. Saya hanya ingin mereka melihat bahwa orang yang sengaja mereka remehkan adalah orang yang memegang kendali atas hal-hal yang mereka kejar. Besok, saat kedua keluarga duduk untuk menandatangani kesepakatan sebelum jamuan makan, saya akan muncul. Bukan untuk membuktikan saya kaya atau hebat, tapi untuk mengingatkan diri saya sendiri. Saya bukan orang yang berlebihan,
Saya menatap cermin. Di bawah cahaya lampu tidur tua yang kekuningan, terlihat jelas seorang wanita dengan rambut yang sudah mulai beruban dini. Matanya cekung karena sering kurang tidur. Saya mencoba tersenyum. Tapi wajah di cermin itu malah terlihat aneh. Tidak bisa tersenyum. Siapa dia? Apakah itu saya orang yang pernah memakai helm? Mengendarai motor ketiga cabang dalam sehari untuk mengatasi krisis. Orang yang pernah berdiri di tengah aula, mengoordinasikan acara peluncuran proyek miliaran rupiah. Orang yang pernah menandatangani kontrak yang membuat mitra asing mengangguk kagum. Dan sekarang, berdiri, mencuci piring setiap malam. Diam-diam menguping cemoohan dari kakak dan ibu ipar seolah saya orang luar. Saya menarik laci kecil di bawah ranjang. Dengan hati-hati mengeluarkan sebuah map tua yang terbungkus plastik kedap udara. Di dalamnya ada surat penghargaan dari direktur utama sebuah perusahaan Jepang. Foto saya berdiri di antara puluhan karyawan saat peresmian cabang baru. Dan juga surat-surat tulisan tangan dari almarhumah ibu saat saya baru merintis usaha. Kamu kuat sekali, Nak. Tapi kuat bukan berarti harus menyembunyikan segalanya. Siapapun yang menyayangimu akan menghargaimu apa adanya. Saya mengelus lembut setiap baris tulisan itu. Hidung saya terasa perih. Saat ibu meninggal, saya tidak sempat pulang untuk mengantarnya karena terjebak dalam rapat darurat dengan investor. Saya pernah berjanji pada diri sendiri. Nanti akan saya tebus. Tapi semakin hari semakin jelas. Tidak ada nanti yang cukup panjang untuk menyembuhkan luka hati. Angin malam yang membawa rintik hujan menerpa jendela. Suara hujan yang jatuh teratur di atap seng membuat hati saya tiba-tiba terasa hampa. Saya duduk di lantai. Memeluk map itu seolah memeluk diri saya di masa lalu. Pintu kamar terbuka pelan. Itu Mas Banyu. Dia masuk tanpa suara. Matanya berhenti pada foto-foto dan dokumen yang tersebar di ranjang. Lalu tatapannya beralih pada saya yang duduk di sudut. Mata basah. Wajah kosong. Dia duduk di sebelah saya. Menggenggam tangan saya. Tangan itu pernah begitu hangat. Tempat saya berlindung saat awal menikah. Tapi sekarang terasa sedikit dingin. Sama seperti dia. Yang berdiri di antara saya dan keluarganya. Tidak tahu harus memihak kemana. Saya tidak menoleh. Hanya bertanya dengan suara sepelan napas. Aku ini apa di rumah ini? Dia tidak langsung menjawab. Juga tidak menarik tangannya. Setelah beberapa saat, barulah dia berkata, "Kamu istri Mas. Selamanya akan menjadi istri Mas." Jawaban yang sama seperti tempo hari. Tapi justru karena sudah biasa, hati saya semakin sakit. Istri Mas. Lalu sisanya menantu ibunya. Adik ipar Mbak Dewi. Anggota keluarga yang sesungguhnya. Saya tidak pernah mendengar itu dari mulut siapapun di rumah ini. 6 tahun. Saya seperti bayangan. Tahu diri. Mundur. Dan menertawakan semuanya. Dia menepuk punggung saya pelan lalu berbisik. Kalau kamu mau, besok Mas antar kamu ziarah ke makam ibu. Saya terkejut. Sudah lama saya tidak pulang ke kampung. Sebagian karena pekerjaan. Sebagian lagi karena sejak menikah. Semuanya terasa seperti tali yang mengikat saya pada kewajiban tak bernama. Saya mengangguk pelan. Tidak berkata apa-apa lagi. Dia meninggalkan kamar. Membiarkan saya sendiri dengan kenangan. Saya meraih ponsel. Membuka aplikasi pesan. Jari-jari saya mengetik di keyboard. Hati saya dipenuhi berbagai macam emosi. Pesan untuk Rina. Asisten setia sejak awal. Siapkan dokumen lengkap sponsor acara pernikahan. Lokasi dan waktu yang sama. Jangan terlambat sedetik pun. Pesan terkirim. Saya meletakkan ponsel. Berdiri. Dan kembali ke depan cermin. Kali ini, wanita di cermin itu masih saya. Tapi matanya lebih bersinar. Bukan lagi tatapan lelah dan pasrah. Melainkan tatapan yang teguh. Seseorang yang pernah kuat. Pernah bangga. Kini kembali. Saya tahu. Mulai saat ini, saya tidak akan diam lagi. Tapi saya juga tidak akan membalas dengan amarah. Saya akan membiarkan mereka melihat seorang istri.
Seorang menantu. Seorang wanita yang bisa lembut, tapi tidak pernah lemah. Begitu saya melangkah masuk ke lobi utama, suara pertama yang saya dengar adalah, "Selamat siang, Bu Laras, Direktur Utama." Kalimat itu menggema di tengah puluhan pasang mata yang tertuju pada saya. Sebuah anggukan kepala yang sangat sopan dari Gilang, calon mempelai pria, membuat seluruh suasana seolah berhenti selama beberapa detik. Saya berdiri tegak, mengenakan kebaya berwarna krem yang anggun, rambut disanggul rendah, dengan sepatu hak tinggi berwarna senada. Saya tidak memakai riasan tebal, juga tidak membawa barang mewah. Hanya sebuah map tipis dan tatapan tenang. Saya hadir hari ini bukan untuk mencari pengakuan, apalagi untuk balas dendam. Saya hanya ingin menempatkan kembali posisi saya di tempat yang seharusnya tidak diinjak-injak selama 6 tahun ini. Seluruh ruangan yang tadinya riuh mendadak hening. Bisik-bisik dan tatapan penasaran seketika lenyap. Ibu mertua saya, yang duduk di barisan depan, menoleh ke Mbak Dewi. Suaranya pelan tapi cukup terdengar. "Dia kesini mau apa? Siapa yang mengundangnya?" Mbak Dewi mengepalkan tangannya, melangkah maju, menghalangi jalan saya. "Kamu mau apa kesini? Ini acara perkenalan keluargaku, bukan keluargamu. Pulang sana." Saya tidak menjawab, hanya memberikan map di tangan saya kepada asisten saya, Rina, yang sudah tiba lebih dulu. Atas nama perusahaan, Rina berkata dengan sopan kepada resepsionis, "Tolong periksa kembali jadwal. Direktur Utama PT Jaya Mandiri memiliki janji penandatanganan sponsor di lobi utama." Tepat pada saat itu, manajer hotel bergegas keluar, membungkuk hormat. "Betul sekali. Pihak PT Jaya Mandiri adalah sponsor utama acara hari ini. Kami sudah menyiapkan meja dan dokumen terpisah untuk perwakilan perusahaan." Saya melangkah perlahan menuju podium perwakilan. Saat melewati Mbak Dewi, saya tidak menoleh, juga tidak berhenti. Tapi saya bisa mendengar dengan jelas suara hak sepatu saya yang menggema di setiap langkah. Seperti lonceng yang membangunkan mereka yang pernah meremehkan saya. Suasana di lobi tidak lagi semeriah tadi. Pihak keluarga perempuan pucat pasi, sementara pihak keluarga laki-laki berbisik-bisik penuh keheranan. Gilang, dalam balutan setelan jas rapi, mendekati saya sekali lagi. Dia membungkuk. Suaranya mantap. "Saya benar-benar berterima kasih atas kesempatan dan kepercayaan dari Ibu. Saya tidak menyangka yang hadir hari ini adalah Ibu sendiri." Saya menatapnya, mengangguk pelan tanpa berkata apa-apa. Fakta bahwa saya pernah diam-diam membantunya naik jabatan adalah rahasia antara saya dan beberapa orang. Tapi dia tidak lupa, dan dia tidak diam. Tatapan semua orang terhadap saya berubah. Ada yang terkejut, ada yang malu, ada yang mulai berbisik dengan pertanyaan tanpa jawaban. "Loh, Direktur Utama, bukannya perempuan itu istrinya si Banyu yang miskin itu? Kok bisa orang yang sama?" Ibu mertua saya masih bingung. Dia menoleh ke suaminya. Suaranya gemetar. "Loh, dia itu Direktur Utama apa Pak Wibowo?" Ayah mertua saya yang sedari tadi diam, kini angkat bicara dengan perlahan. "Waktu itu dia bilang sedang mengurus pembukuan. Saya kira dia akuntan." Kalimat itu hampir membuat saya tertawa. 6 tahun tinggal serumah tapi tidak sekalipun mereka bertanya apa pekerjaan saya sebenarnya. Bagaimana kehidupan saya? Saya menyembunyikan identitas karena ingin menemukan keluarga yang tulus, yang menyayangi saya apa adanya. Bukan karena status atau uang. Tapi tampaknya keluarga seperti itu tidak pernah ada di hati mereka. Wajah Mbak Dewi memerah padam. Dia masih berdiri mematung. Ekspresinya antara marah dan malu. Lalu, seolah berusaha menyelamatkan sisa harga dirinya, dia berbisik ketus. "Kamu mau pamer status? Kan boleh saja. Tapi hari ini hari pentingku. Jangan berlebihan." Saya menatapnya. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, tatapan saya tidak lagi ragu atau pasrah. Saya menjawab pelan. "Saya tidak pamer. Saya hanya datang tepat waktu, di posisi yang tepat,
dengan peran yang tepat. Siapa yang berlebihan? Bukan saya. Tepuk tangan ringan terdengar dari belakang. Itu beberapa staf dari tim penyelenggara. Mereka mengenali saya dari acara sebelumnya. Tatapan mereka tidak lagi melihat saya sebagai menantu di keluarga itu, melainkan sebagai bularas yang mereka hormati. Saya duduk di barisan depan, di kursi yang disediakan untuk perwakilan sponsor utama. Semua orang masih belum berhenti berbisik. Tapi saya sudah tenang. Saya tidak butuh permintaan maaf. Saya hanya butuh mereka tahu bahwa saya tidak pernah serendah yang mereka kira. Saya diam untuk menjaga keharmonisan. Tapi sekarang saya memilih bicara untuk melindungi diri saya sendiri. Acara perkenalan tetap berlanjut. Tapi saya tahu, semua tatapan telah berubah arah. Dan mulai detik ini, saya bukan lagi sebuah bayangan. Acara perkenalan kedua keluarga berakhir dengan suasana yang canggung. Saya duduk diam di meja jamuan teh di belakang lobi utama. Tidak banyak bicara. Rina, asisten saya, dengan cerdik mengatur tempat duduk, menjaga martabat saya, sekaligus menjaga muka keluarga suami. Tidak ada yang direndahkan. Tapi tidak ada lagi yang bisa mengangkat kepala setinggi sebelumnya. Keluarga dari pihak mempelai pria berbincang dengan ceria. Mereka terus-menerus mengajak saya bicara. Bertanya dengan sopan. Sangat berbeda dengan tatapan acuh. Tak acuh saat saya pertama kali masuk tadi. Seorang ibu dari pihak mempelai pria tersenyum dan berkata, "Hari ini bisa bertemu langsung dengan ibu direktur utama." Saya kaget sekali. Saya kira gadis pendiam yang duduk di pojok itu hanya seorang istri biasa. Saya hanya tersenyum dan menjawab dengan sopan. Saya juga tidak menyangka hari ini akan menjadi hari perkenalan seperti ini. Wajah Mbak Dewi pucat pasi. Dia duduk kaku, memegang gelas jus tanpa meminumnya setetes pun. Sesekali saya menangkap tatapannya yang masih sama. Hanya saja kali ini ada lapisan kebingungan. Ibu mertua saya, Bu Ratna, juga tidak lagi bersuara dengan nada berwibawa seperti biasanya. Sejak meninggalkan lobi utama untuk minum teh, dia terus sibuk merapikan kursi, melontarkan pertanyaan basa-basi kepada orang lain, menghindari tatapan saya. Tiba-tiba, mempelai pria, Gilang, berdiri, mengangkat gelasnya. Hari ini adalah hari yang istimewa bagi saya. Bukan hanya karena pertemuan dua keluarga, tapi juga karena orang yang paling saya hormati dalam karier saya hadir di sini. Saya ingin berterima kasih kepada Ibu Laras, yang telah memberi saya kesempatan pertama, yang telah mengajari saya tidak hanya cara bekerja, tapi juga cara menjadi manusia. Semua mata tertuju pada saya. Saya terkejut tapi tetap tersenyum dan mengangguk. Terima kasih, Gilang. Kamu sudah berusaha sangat keras. Kesuksesan hari ini adalah milikmu. Saya hanya membukakan pintu. Bisa melewatinya atau tidak, itu tergantung langkahmu sendiri. Tepuk tangan terdengar samar-samar. Pada saat itu, saya melihat mata Mas Banyu, suami saya, menatap saya penuh kebanggaan. Tapi di baliknya tersimpan penyesalan yang diam. Saya tahu dia mengerti. Dia tahu berapa banyak yang telah saya tahan selama bertahun-tahun. Dan dia sendiri, meskipun tulus mencintai saya, tetap memilih diam. Berdiri di tengah-tengah. Tidak membela, tapi juga tidak membenci. Hanya sebuah keheningan yang membuat seseorang merasa sendirian. Setelah jamuan teh, saat tamu dari pihak pria mulai pamit, hanya menyisakan beberapa anggota keluarga. Saya berdiri hendak menuju mobil ketika ibu mertua saya mendekat. Beliau berjalan perlahan. Kedua tangannya terkepal. Matanya terus berpindah-pindah, sebelum akhirnya tertuju pada saya. Saya berdiri diam. Tidak berkata apa-apa, beliau berhenti tepat di depan saya. Diam selama beberapa detik. Lalu tiba-tiba, beliau menundukkan kepala. Tidak dalam. Tapi itu adalah sebuah tundukan yang tulus. Ibu minta maaf. Nah, Ibu. Ibu salah. Saya terpaku. 6 tahun tinggal serumah. Berkali-kali saya memasak, membersihkan rumah, merawatnya.
Tapi belum pernah sekalipun beliau memanggil saya menantuku. Apalagi nak, yang saya terima hanyalah gelengan kepala, desahan panjang, dan kalimat dia tidak becus, dan sekarang beliau menunduk. Saya menelan ludah yang terasa tercekat, lalu menjawab pelan. Ibu sudah tahu saja sudah cukup. Nindi tidak marah lagi. Tidak perlu mengungkit kata-kata menyakitkan. Tidak perlu menuntut keadilan dengan saling melukai lagi. Saya berbalik untuk pergi. Di belakang, saya mendengar suara Mbak Dewi menggerutu pelan pada ibunya. Pa, kenapa minta maaf sama dia? Kan gak ngapa-ngapain juga. Bu Ratna membentak pelan. Sudah. Devi, sampai sekarang kamu masih belum mengerti juga. Mbak Dewi terdiam. Untuk pertama kalinya saya melihatnya diam. Tidak membantah. Tidak sinis. Mas Banyu berjalan cepat beberapa langkah. Berhasil meraih tangan saya di area parkir. Kamu tidak apa-apa, saya berbalik menatapnya. Tersenyum. Aku baik-baik saja. Hanya saja, aku merasa lega. Belum pernah aku merasa selega ini. Dia menunduk. Menggenggam tangan saya lebih erat. Mas minta maaf. Mas pengecut. Mas tahu semuanya. Tapi Mas tidak cukup kuat untuk bicara mewakilimu. Saya menyentuh tangannya pelan. Menggelengkan kepala. Tidak ada yang sempurna. Tapi mulai sekarang, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitiku lagi. Aku akan hidup sebagai diriku yang sebenarnya. Seorang istri. Seorang menantu. Dan seorang wanita yang tahu nilainya sendiri. Dia memeluk saya di tengah parkiran yang disinari matahari sore. Untuk pertama kalinya setelah 6 tahun. Saya merasa hati saya tenang. Seperti banjir yang baru saja surut. Meninggalkan tanah yang kering, tapi siap menumbuhkan sesuatu yang baru. Saya berdiri di dapur. Tangan saya dengan cekatan menata irisan buah di piring hidangan penutup. Angin malam masuk melalui celah pintu di belakang, membuat tirai bergoyang pelan. Aroma nanas matang dan mangga dingin bercampur dengan suara sendok dan garpu yang beradu ringan. Mbak Dewi masuk tanpa pemberitahuan. Juga tidak menatap saya. Dia langsung menuju meja. Meletakkan kotak puding karamel dengan keras. Suara letak itu bergema di ruangan yang sunyi. Terdengar seperti desahan panjang yang tertahan terlalu lama. Saya melirik. Hendak bertanya tapi kemudian mengurungkannya. Beberapa saat kemudian, saat saya sedang menambahkan daun mint di atas piring melon, dia memulai pembicaraan. Suaranya kering. Tadi siang, soal kejadian di lobi itu. Kakak mungkin bicaranya keterlaluan. Kalau kamu tersinggung, kakak minta maaf. Saya tidak mengangkat kepala. Juga tidak terkejut. 7 tahun menjadi menantu. Belum pernah sekalipun dia mengucapkan kata maaf. Sekarang mendengarnya. Seharusnya saya merasa lega. Tapi kenapa rasanya sesak seperti disiram air dingin? Saya meletakkan piring di meja. Dengan tenang menjawab. Mbah tidak perlu mengatakannya padaku. Tapi katakanlah pada hati Mbak sendiri. Suasana mendadak hening. Saya tahu jawaban itu bisa membuatnya kesal. Tapi jika hari ini saya tidak jujur, mungkin seumur hidup saya tidak akan pernah mendapatkan keadilan yang paling dasar. Mbak Dewi mengangkat kepala. Tatapannya sedikit tajam. Ini juga salahmu sendiri. Menyembunyikan semuanya seperti itu. Lalu tiba-tiba muncul di tengah acara. Bikin semua orang kaget. Kalau kamu memang direktur utama, kenapa tidak bilang dari awal? Saya tersenyum tipis. Menggelengkan kepala. Aku menyembunyikannya bukan karena takut. Aku hanya tidak mau menggunakan kekuasaan untuk membuktikan nilaiku pada keluarga yang pernah kuanggap sebagai tempat berlindung. Kalimat itu sudah saya simpan terlalu lama di dalam hati. Mbak Dewi mengatupkan bibirnya. Tangannya yang memegang gelas kaca bergetar pelan. Mungkin karena marah. Mungkin karena dia sedang melihat dirinya sendiri. Saya melanjutkan menata buah. Suara saya datar. Aku tidak butuh Mbak menyayangiku. Aku hanya berharap Mbak tidak meremehkanku. Selama ini, aku tidak pernah bersaing dengan Mbak untuk apapun. Baik itu tempat duduk, pujian, atau bahkan tatapan pengakuan dari ibu.
Mbak Dewi diam. Saya mengangkat kepala. Menatap lurus ke matanya. Mata yang pernah menatap saya, seolah saya orang asing. Bukan orang yang tinggal serumah. Aku masih berharap kita bisa menjadi keluarga. Mbak Dewi. Saya memanggil namanya dengan jelas. Tanpa basa-basi. Tanpa berputar-putar. Saya tahu saat itu dia merasakan sesuatu yang aneh. Sesuatu yang belum pernah dia lihat pada diri saya sebelumnya, harga diri. Dia menghela napas panjang seolah baru saja melalui pertarungan batin. Lalu berkata sangat pelan. Tapi, kakak benci perasaan kalah di hadapan seorang adik ipar yang pernah ibu cemooh tidak bisa punya anak dan tidak cerdas. Saya mengangguk. Aku mengerti. Tapi hidup ini tidak semua bisa dilihat dengan mata telanjang. Ada hal-hal yang butuh waktu untuk menjawabnya. Tepat saat itu, saya melihat bayangan ibu mertua berdiri di teras. Beliau pasti sudah mendengar semuanya. Tapi beliau tidak berkata apa-apa. Hanya perlahan berbalik. Saya mengeringkan tangan. Merapikan piring buah. Lalu berbalik keluar dari dapur. Saat melewati Mbak Dewi, saya berhenti sejenak. Dengan perlahan berkata, orang memanggilmu kakak bukan karena usiamu lebih tua. Tapi karena kamu harus hidup lebih bijaksana. Setelah itu saya langsung pergi. Di belakang, suara gelas diletakkan di meja terdengar pelan. Tidak ada lagi pertengkaran. Tidak ada lagi sindiran. Hanya keheningan. Keheningan yang sangat panjang. Keesokan paginya, saat rumah masih berantakan setelah acara kemarin, ibu memanggil semua orang untuk bersih-bersih. Semua orang sibuk. Ada yang mengepel tangga. Ada yang mengumpulkan piring kotor. Dan saya ditugaskan untuk membersihkan kamar ibu. Saya terdiam sejenak. Sudah lama sekali saya tidak masuk ke kamar itu. Bukan karena tidak mau. Tapi karena tidak pernah diizinkan. Kamar itu terletak di lantai bawah. Paling dalam. Dulu, saya pernah dikunci di luar sekali hanya karena pulang telat dari pasar dan lupa membeli sayur kangkung pesanan ibu. Saat itu saya harus berdiri di halaman hampir setengah jam. Kedinginan dan malu. Hanya karena menantu kok tidak tahu aturan. Saya mengetuk pintu pelan seperti kebiasaan. Tidak ada jawaban. Saya mendorong pintu. Dan terkejut karena tidak terkunci. Sinar matahari pagi masuk melalui jendela kecil. Menyinari kamar tua dengan lantai tegel abu-abu pudar. Aroma dupa yang lembut masih tertinggal dari semalam. Saya menarik napas dalam-dalam. Menyingsingkan lengan baju. Dan mulai bekerja. Saya membersihkan jendela. Menyapu debu dari meja rias. Lalu dengan lembut mengangkat kain penutup di atas lemari kayu di sudut. Saat sedang membersihkan permukaan kaca, saya tidak sengaja menemukan sebuah laci kecil di bawahnya yang sudah tua dan engselnya longgar. Saya membukanya perlahan. Di dalamnya ada setumpuk surat dan sebuah foto hitam putih. Itu foto pernikahan ibu saat masih muda. Ibu berdiri di samping bapak. Mengenakan kebaya putih. Matanya tampak sedih, tapi masih memancarkan harapan. Di baliknya ada tulisan tangan dengan tinta ungu yang sudah pudar. Menikah jauh dari keluarga. Hanya berharap disayang. Hati saya tiba-tiba terasa sesak. Tulisan itu, seperti yang pernah saya tulis untuk diri saya sendiri bertahun-tahun lalu. Saya duduk di ranjang. Dengan lembut membersihkan debu dari bingkai foto itu. Lalu meletakkannya kembali ke dalam laci. Tangan saya berhenti. Bukan karena debu. Tapi karena perasaan aneh yang muncul di hati empati. Tepat saat itu, terdengar langkah kaki masuk. Saya mengangkat kepala. Itu ibu. Beliau berdiri di ambang pintu. Masih memegang dupa yang belum sempat ditancapkan. Menatap saya dengan ekspresi yang sulit diartikan. Bukan tatapan mengawasi seperti biasanya. Juga bukan ekspresi kesal. Melainkan sedikit keterkejutan bercampur kebingungan. Kamu sedang membersihkan kamar. Saya mengangguk. Meletakkan bingkai foto. Iya. Bu. Tadi ibu yang suruh. Nindi sekalian mau ganti gorden baru untuk ibu. Yang ini sudah tua. Terlalu terang kalau kena matahari. Ibu duduk di kursi di seberang. Menatap saya dalam diam.
Ruangan hanya diisi oleh suara detak jam di. Dulu waktu ibu baru jadi menantu. Hidup ibu juga susah sekali. Saya tidak berkata apa-apa. Hanya menunduk. Saya tahu itu cara ibu memulai pembicaraan. Ibu tahu. Kadang ibu bicara kasar. Kadang membuatmu sedih. Beliau berhenti sejenak. Lalu bertanya pelan. Apa kamu masih marah sama ibu? Saya mengangkat wajah. Menatapnya. Mata wanita berusia di atas 10 tahun itu tiba-tiba melembut. Tidak lagi ada ketajaman yang pernah membuat saya takut. Hanya ada seorang ibu yang mencoba menemukan kembali sesuatu yang telah hilang. Saya mengangguk sangat pelan tapi tegas. Iya. Bu. Nindi masih marah. Saya tersenyum sedih. Marah karena seringkali Nindi hanya ingin dianggap sebagai bagian dari keluarga. Tapi selama 6 tahun, Nindi tetap dipanggil istrinya Banyu. Marah karena saat Nindi keguguran. Ibu tidak tahu, dan hanya menyalahkan kenapa Nindi tidak bisa punya anak. Marah karena ibu tidak pernah bertanya. Kamu baik-baik saja? Ibu menunduk. Tangannya sedikit gemetar, tapi saya melanjutkan. Tapi Nindi juga senang karena ibu tahu semua itu. Tidak semua orang punya keberanian untuk bertanya apa kamu masih marah. Apalagi jika orang itu adalah ibu mertua. Beliau mengangkat tangan mengusap sudut matanya. Lalu perlahan mengulurkan tangannya ke atas tangan saya. Kalau saja ibu tahu lebih awal. Mungkin ibu akan menyayangimu seperti anak sendiri. Saya diam. Di luar. Matahari mulai meninggi. Sinarnya masuk ke kamar tua itu. Memantul di cermin yang buram. Beliau menggenggam tangan saya dan berkata pelan. Kamar ini dulu selalu tertutup. Karena ibu takut orang asing mengobrak-abrik. Tapi hari ini, ibu pikir sebaiknya dibuka sedikit. Biar ada angin baru masuk. Biar ada orang lain yang masuk. Saya tersenyum. Senyum yang sangat ringan, tapi cukup untuk membasahi sudut mata. Kamar itu. Kamar tempat saya pernah dikunci di luar. Kini menjadi tempat saya duduk berhadapan dengan ibu. Untuk pertama kalinya berbicara dari hati ke hati. Mungkin bukan karena saya yang berubah. Tapi karena ibu telah belajar membuka hatinya. Ada luka yang tidak perlu disembuhkan. Hanya butuh orang yang melukai menyadarinya, dan mengucapkan kata maaf, di saat yang tepat. Dan ada pintu yang tidak butuh kunci. Hanya perlu diketuk dengan cara yang benar. Dan ia akan terbuka dengan sendirinya. Saya berdiri di dapur yang sudah akrab. Di rumah yang telah saya tinggali selama 6 tahun. Tangan saya dengan ringan menumis kangkung. Aroma bawang putih yang harum menyebar ke seluruh ruangan. Mungkin sudah lama sekali saya tidak merasa setenang ini. Memasak makan malam, tanpa ada yang mengawasi di belakang. Mengkritik setiap potongan dan bumbu. Malam ini tidak ada tamu. Tidak ada pesta. Hanya makan malam pertama di mana seluruh keluarga duduk bersama setelah semua yang terjadi. Dan saya, untuk pertama kalinya, berperan sebagai orang yang menyiapkan segalanya dengan sikap yang berbeda. Tidak lagi cemas. Tidak lagi waspada. Mas Banyu masuk ke dapur. Dengan lembut meletakkan tangannya di bahu saya. Hari ini kita makan sayur lodeh. Ya, saya mengangguk. Tersenyum. Iya. Mas, aku juga mau masak ikan gabus pucung kesukaan ibu. Aku ingat ibu pernah bilang suka sekali masakan itu. Dia berdiri diam sejenak. Lalu dengan perlahan berkata, suaranya tulus seperti pengakuan pertama. Dulu, waktu kamu memutuskan untuk tidak menceritakan soal pekerjaanmu, Mas sebenarnya ingin bertanya. Tapi melihat kamu begitu tegas, Mas pikir pasti kamu punya alasan. Saya diam sejenak. Tangan masih menaburkan garam di atas ikan yang baru dicuci. Aku tidak mau ada yang menyayangiku hanya karena aku punya uang. Dia mengangguk. Matanya melembut. Mas mengerti. Dan justru karena itu, Mas jadi lebih sayang sama kamu. Kalimat itu terdengar ringan. Tapi seperti sentuhan yang dalam di hati saya. 6 tahun menjadi istri. Saya sudah mendengar banyak saran. Cemoohan. Bahkan keheningan yang lebih berat dari kata-kata. Tapi mungkin baru saat inilah saya benar-benar merasa diakui. Oleh pria yang telah menggandeng tangan saya melewati begitu banyak badai. Pintu di belakang terbuka.
Pak Wibowo. Ayah mertua saya. Masuk. Beliau diam-diam meletakkan seikat sawi yang baru dipetik di meja. Membersihkan tanah di ujung celananya. Lalu berkata pelan. Hari ini rumah kita makanannya enak. Bukan karena lauknya. Tapi karena hati orang-orangnya hangat. Saya berbalik dan menunduk memberi salam. Beliau hanya tersenyum. Senyum ramah yang jarang terlihat di rumah yang biasanya riuh dengan suara perempuan ini. Semua orang berkumpul di meja makan saat senja tiba. Di atas meja tersaji hidangan sederhana. Sayur lodeh, ikan gabus pucung, tahu goreng, dan tumis kangkung yang tidak henti-hentinya diambil oleh ibu. Mbak Dewi duduk di sebelah. Tidak banyak bicara. Tapi tidak lagi mencibir atau melontarkan sindiran. Sesekali hanya mengangguk. Masakan ini enak ya. Suasana di meja makan terasa lebih tenang setelah hari-hari yang tegang. Tatapan tidak lagi menyembunyikan kewaspadaan. Kata-kata menjadi lebih ringan. Lebih jujur. Dan lebih tulus. Saya melihat sekeliling meja. Melihat ibu mengambilkan sepotong tahu untuk Bapak. Bapak diam-diam meletakkannya di piring Mbak Dewi. Mbak Dewi mengangkat kepala. Terkejut. Tapi tidak menolak. Sementara Mas Banyu diam-diam mengambilkan ikan untuk saya. Menuangkan kuah sayur ke mangkuk saya. Tindakan kecil. Tapi membuat hati saya hangat luar biasa. Saya menunduk. Menyembunyikan senyum di balik sumpit. Mungkin keluarga tidak butuh hal-hal besar. Cukup seseorang mau menurunkan egonya. Sedikit lebih menyayangi. Sedikit lebih mengalah. Itu sudah cukup untuk menjaga apinya tetap menyala. Saat membersihkan piring setelah makan, tangan ibu tanpa sengaja menyentuh tangan saya. Beliau tidak berkata apa-apa. Saya menoleh. Melihat matanya yang memerah. Saya tahu beliau tidak mengucapkannya. Tapi di dalam hatinya sudah ada perubahan. Malam itu, saat saya berdiri sendirian di halaman belakang, menjemur pakaian yang baru dicuci, Mas Banyu mendekat, memeluk saya dari belakang. Dia tidak berkata apa-apa. Hanya menggesekkan dagunya pelan di bahu saya. Cara yang selalu dia lakukan setiap kali ingin memberitahu saya bahwa dia ada di sini. Di samping saya berkata pelan. Mungkin keluarga kita perlu belajar lagi cara menyayangi dari awal. Dia mengangguk. Menggenggam tangan saya lebih erat. Di tengah angin malam yang sejuk di akhir tahun, saya bisa mendengar suara daun bergesekan. Gonggongan anjing dari kejauhan. Dan lampu neon di dapur yang masih berkedip karena tegangannya tidak stabil. Semua hal kecil yang pernah saya benci. Yang pernah saya anggap sebagai tekanan. Kini terasa begitu akrab. Mungkin keluarga bukanlah tempat yang selalu benar. Tapi tempat di mana jika kita cukup sabar untuk mempertahankannya. Suatu hari api di dapur akan kembali menyala. Dan hati di dada akan kembali hangat. Dan mungkin, justru wanita-wanita seperti saya, yang menjadi penjaga api itu, tanpa butuh gelar, tanpa butuh pembuktian, tanpa butuh pujian. Cukup orang-orang yang kita sayangi menoleh dan melihat kita di sana tegar, diam, dan kokoh. Suatu pagi yang cerah, saya baru saja menggantung lap tangan ketika Mas Banyu masuk dari luar, membawa sebuah amplop berwarna krem yang elegan dengan pinggiran emas. Di sudut kanannya, tercetak tulisan timbul dengan hormat. Terima kasih. Dia meletakkannya di meja dan berkata pelan. Kartu ucapan terima kasih dari keluarga mempelai pria. Sayang. Saya terdiam sejenak. Tidak mengerti mengapa hati saya tiba-tiba berdebar. Mungkin karena ini pertama kalinya saya menerima sesuatu yang bersifat pengakuan setelah semua yang terjadi. Saya perlahan membuka amplop. Mengeluarkan kartu itu. Tulisan yang dicetak dengan indah keluarga Bapak dan Ibu Haryono dengan tulus mengucapkan terima kasih kepada para tamu terhormat, sponsor, dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam kesuksesan dan kehangatan acara perkenalan kedua keluarga. Saya membaca lebih lanjut. Sampai pada bagian. Penghargaan khusus kami sampaikan kepada PT Jaya Mandiri Propertindo yang telah mensponsori lokasi dan logistik acara. Saya berhenti. Nama saya tidak ada.
Tidak ada satu kata pun Anindita Larasati. Tidak ada penyebutan pribadi tentang saya. Meskipun sayalah yang menandatangani dokumen sponsor. Sayalah yang menyetujui seluruh rencana acara. Saya melihat ke bagian bawah kartu. Di bagian tanda tangan juga hanya ada tanda tangan dari pihak keluarga pria. Tidak ada dari pihak keluarga wanita. Semuanya sempurna. Hanya kurang satu hal saya. Ibu mertua saya, Bu Ratna, keluar dari dapur. Melihat saya memegang kartu itu. Raut wajahnya tampak sedikit canggung. Beliau mendekat. Melihat sekilas. Lalu berkata pelan. Mungkin cuma keliru saja. Nak, mungkin karena mereka mengerjakannya terburu-buru. Saya tidak menyalahkannya. Tapi tenggorokan saya terasa tercekat. Saya melipat kartu itu. Meletakkannya di meja. Lalu tersenyum tipis. Iya. Tidak apa-apa kok. Bu. Mbak Dewi turun dari lantai atas. Melihat tatapan saya yang masih menyimpan sesuatu. Langsung berkata dengan nada datar. Mencantumkan nama perusahaan kan sudah cukup. Memangnya kenapa, apa kamu harus dicantumkan nama jelas baru puas? Saya tidak menjawab. Tapi kalimat itu seperti jarum yang menusuk luka lama. Tidak cukup kuat untuk membuat saya berdarah. Tapi cukup untuk terasa sakit sampai ke dalam hati. Saya berbalik dan naik ke kamar. Kamar yang sudah akrab. Tempat saya pernah begadang memperbaiki desain. Tempat saya pernah menangis terseduh-seduh saat tahu saya disingkirkan dari daftar pertemuan keluarga. Dan sekarang, di tempat ini juga, saya duduk menatap kartu ucapan terima kasih, yang dengan jelas mencantumkan jasa perusahaan saya, tapi mengabaikan nama saya. Saya membuka laptop, membaca email balasan dari tim penyelenggara acara. Ucapan terima kasih untuk Bu Laras atas arahan yang cermat dan profesional. Lalu saya menatap lagi kartu yang tergeletak diam di meja. Saya merasa seperti kartu itu indah. Formal. Tapi tanpa nama. Malam itu. Setelah makan malam. Mas Banyu mengajak saya ke atap. Angin sepoi-sepoi. Langit cerah. Di kejauhan masih terlihat beberapa lampu dari rumah tetangga. Dia berdiri di samping saya. Diam cukup lama sebelum akhirnya bersuara. Kamu sedih sekali. Kan saya tersenyum. Mengangguk pelan. Aku sudah terbiasa. Tapi kali ini aku sedih untuk orang lain. Orang-orang yang mungkin akan bernasib sama sepertiku. Yang hidup dalam diam. Berkontribusi. Menahan diri. Lalu dianggap tidak ada. Dia menggenggam tangan saya. Matanya menatap jauh. Jadi, kamu akan terus diam. Atau kamu akan membiarkan semua orang tahu siapa dirimu. Dengan kata-katamu sendiri, saya menoleh. Menatap lurus ke matanya. Tatapan tulus dan penuh penyesalan yang selalu menyertai saya selama 6 tahun ini. Aku tidak butuh ada yang berterima kasih. Mas, aku hanya ingin mereka tidak lagi meremehkan orang lain. Siapapun itu. Mas Banyu menggenggam tangan saya lebih erat. Angin bertiup lembut. Membawa hawa dingin malam menjelang musim baru. Saya tahu. Sudah saatnya saya bersuara. Bukan demi nama. Apalagi demi dendam. Tapi demi keadilan bagi semua wanita yang pernah diremehkan hanya karena mereka tidak menyuarakan nilai mereka yang sebenarnya. Keesokan paginya, saya menulis sebuah artikel singkat di portal internal perusahaan. Berbagi tentang perjalanan diam seorang direktur wanita yang menyembunyikan identitasnya. Tanpa menyalahkan. Tanpa pamer. Hanya bercerita dengan ringan seperti cara seorang wanita melihat kembali tahun-tahun yang telah dilaluinya. Artikel itu diakhiri dengan satu kalimat, setiap wanita memiliki nilainya. Ada yang bersinar di bawah terang. Ada yang diam-diam menyalakan pelita dalam gelap. Tapi pelita tetaplah pelita. Dan cahayanya tidak berhak diingkari oleh siapapun. Malam itu, saya mematikan komputer lebih awal. Duduk dalam diam di kamar. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, saya membiarkan hati saya tenang. Tanpa perlu pengakuan dari siapapun lagi, saya tidak pernah menyangka akan ada hari di mana saya duduk minum kopi bersama Mbak Dewi, tanpa membawa bayang-bayang adik ipar yang mengekor di belakang. Kafe itu terletak di gang kecil yang tenang. Bukan tempat yang mewah.
tapi nyaman dan bersih. Saya duduk menunggu. Memesan segelas es kopi susu dengan sedikit gula. Di jari saya masih tersemat cincin kawin. Sepotong logam kecil yang selama bertahun-tahun saya anggap sebagai tali yang mengikat saya pada sebuah keluarga yang sepertinya hanya saya yang berusaha mempertahankannya. Mbak Dewi masuk. Berbeda dari penampilannya yang angkuh seperti biasanya. Hari ini dia mengenakan pakaian sederhana. Tanpa riasan. Hanya matanya yang masih tajam. Tapi kali ini ada sedikit keraguan. Dia menarik kursi. Duduk. Tanpa basa-basi. Aku mau bicara. Kita sebagai kakak adik ipar harus bicara terus terang sekali ini. Saya mengangguk. Dia menunggu dia memulai. Di antara dua wanita yang pernah tinggal serumah. Pernah berkonflik dalam diam maupun kata-kata pedas. Ada jarak yang terasa mustahil untuk dijembatani. Aku tidak terbiasa kalah dari orang lain. Terutama kalah dari orang yang pernah tinggal serumah. Dia berkata perlahan. Seolah menelan kembali setiap katanya. Saya tidak merasa menang. Juga tidak merasa puas. Hanya dia menatapnya. Membiarkannya melanjutkan. Tapi, aku sebentar lagi akan jadi menantu. Akan punya ibu mertua. Sekarang aku baru mengerti. Mungkin dulu aku jahat sekali. Pengakuan itu terdengar seringan angin. Tapi saya tahu. Bagi Mbak Dewi. Orang yang selalu menjunjung tinggi harga dirinya. Untuk bisa membuka mulut dan mengatakannya bukanlah hal yang mudah. Saya menatap lurus ke matanya. Tanpa berbelit-belit. Mbak memang jahat. Tapi Mbak masih punya kesempatan untuk memperbaiki. Sedangkan aku pernah berpikir, ada luka yang tidak akan bisa sembuh. Dia terdiam. Untuk pertama kalinya saya melihatnya kehabisan kata-kata. Keheningan panjang menyelimuti kami. Dua wanita yang pernah tinggal serumah. Tapi tidak pernah benar-benar melihat satu sama lain dengan tatapan setara. Saya mengambil gelas kopi. Menyesapnya sedikit. Rasa manis legit bercampur sedikit pahit. Seperti tahun-tahun yang telah saya lalui. Tiba-tiba, dia mengeluarkan sebuah kotak kecil dari tasnya dan meletakkannya di meja. Kotak itu berlabel tua. Saya langsung mengenalinya jepit rambut milik almarhumah ibu saya. Hadiah yang ibu berikan pada lebaran pertama saya menjadi menantu, tapi kemudian hilang. Dulu saya kira hilang. Belakangan saya bisa menebak siapa yang menyimpannya. Tapi saya tidak pernah menyinggungnya. Juga tidak memintanya kembali. Karena bagi saya, ada hal-hal yang sekali hilang. Hilang selamanya. Meskipun itu pernah menjadi kenangan yang sangat indah. Dia mendorong kotak itu ke arah saya. Benda ini. Kakak rasa sudah terlambat. Tapi simpanlah. Kamu pantas mendapatkannya. Saya membuka kotak itu. Melihat jepit rambut tergeletak di atas lapisan kertas sutra. Tidak berkilau. Tidak mahal. Tapi membuat saya tercekat. Terima kasih. Mbak. Saya berkata. Aku tidak butuh dimaafkan. Hanya butuh Mbak mengerti bahwa aku tidak pernah berniat bersaing dengan siapapun di rumah. Aku menyembunyikan identitasku bukan untuk menguji siapapun. Tapi karena aku ingin menjaga sebuah tempat yang damai untuk menjadi seorang istri. Seorang menantu. Sesederhana itu. Dia mengangguk. Senyumnya hari ini tidak lagi sinis. Mungkin belum sepenuhnya tulus. Tapi setidaknya tidak lagi penuh kebencian. Aku juga tidak yakin aku sudah berubah total. Dia berkata jujur. Tapi setidaknya. Sekarang aku tahu. Menyayangi seseorang di dalam keluarga bukan berarti harus meremehkan yang lain. Saya tersenyum seringan angin. Itu sudah cukup. Memulai dari suatu titik saja, sudah cukup. Kami duduk dalam diam. Mendengar suara sendok beradu dengan es batu di gelas. Sinar matahari sore menembus jendela kecil. Menyinari wajahnya. Masih wajah wanita yang pernah memberiku banyak luka. Tapi sekarang, dia adalah seseorang yang sedang belajar memperbaiki kesalahan. Mungkin kedewasaan terkadang bukan tentang kesuksesan. Tapi ketika kita tahu kapan harus berhenti untuk melihat ke belakang. Melihat siapa yang pernah kita lukai tanpa sengaja. Dan masih sempat untuk mengucapkan kata maaf, saya berdiri.
membawa kotak kecil itu. Sebelum meninggalkan kafe, saya berbalik. Mbak tahu, jepit rambut ini adalah hadiah pertama dari ibu untukku. Hari ini aku menerimanya kembali bukan untuk mengenang ibu, tapi untuk mengenang Mbak. Mengenang pertemuan ini sebagai akhir yang damai untuk semua yang telah berlalu. Dia tidak menjawab, hanya mengangguk pelan. Saya meninggalkan kafe. Melangkah keluar ke gang kecil yang mulai berubah warna di sore hari. Di tangan saya ada sebuah kotak. Dan di dalam hati, ada sebuah perjanjian tak tertulis. Tanpa tanda tangan. Tapi sangat berharga. Di antara dua wanita yang pernah bersaing. Kini memilih berhenti untuk menjadi manusia seutuhnya. Saya pulang ke kampung halaman pada suatu siang yang cerah. Sinar matahari menembus celah-celah daun pohon di sepanjang jalan. Jalan kecil menuju dusun masih sama. Masih tercium aroma jerami yang terbakar di hembus angin. Aroma soto dari warung Bu Lastri di ujung pasar. Beberapa anak kecil sedang bermain bekel. Melihat saya mereka langsung berteriak. Mbak Nindi pulang. Saya tersenyum tipis. Mengangguk. Lalu mendorong gerbang kayu tua. Rumah ibu masih sama. Kecil tapi rapi. Atap gentengnya yang tua ditumbuhi lumut hijau tipis. Saya masuk. Mendengar suara kayu berderit di bawah kaki. Tiba-tiba hati saya terasa nyeri. Di sini ibu pernah duduk menambal baju sekolah saya. Di sana saya pernah menangis karena diejek teman karena miskin. Setiap ubin. Setiap sudut rumah. Menyimpan kenangan yang ibu tinggalkan. Saya meletakkan tas. Langsung menuju meja altar. Foto hitam putih ibu sudah saya ganti dengan bingkai baru. Di sampingnya ada vas berisi bunga krisan kuning segar. Bunga kesukaan ibu. Saya mengusap debu di bingkai foto. Tangan saya gemetar. Hari ini saya membawa pulang sebuah foto lain untuk ibu. Foto seluruh keluarga suami saya sedang makan bersama. Tertawa ceria. Sayur asem masakan saya. Ibu mertua mengangguk-angguk memuji. Mas Banyu mengambilkan lauk kesukaan saya. Mbak Dewi juga tidak lagi berkata sinis. Suasana itu. Saya harap ibu bisa melihatnya. Saya diam-diam meletakkan foto itu di samping bingkai foto ibu. Bukan untuk pamer. Tapi agar ibu tenang. Saya berbisik. Bu. Nindi sudah disayang sekarang. Tapi ibu tidak sempat melihatnya. Suara saya tercekat. Tante saya. Adik ibu. Yang berdiri bersandar di pintu. Mendengar dan mengusap air matanya. Kalau begitu. Ibumu sudah tenang di sana. Kemarin tante mimpi ketemu beliau. Beliau terus bertanya. Nindi sekarang bagaimana? Saya tersenyum tipis. Tapi air mata justru mengalir. Saya duduk. Menyandarkan kepala di pangkuan tante seperti saat masih kecil. Tante tahu, waktu acara pernikahan Mbak Dewi. Semua orang menunduk hormat padaku. Orang yang pernah menganggapku seperti pembantu. Sekarang memanggilku ibu direktur. Tapi saat itu, aku hanya berpikir. Andai saja ibu masih hidup. Tante mengelus kepala saya. Ibumu itu tidak pernah hidup dengan cara berebut. Beliau orangnya sabar. Tapi mendidikmu jadi kuat bukan dengan kata-kata. Tapi dengan cara hidupnya. Beliau pasti bangga sekali padamu. Nedi. Sore itu. Saya berjalan-jalan di pasar tempat ibu dulu berjualan pecel setiap pagi. Bu Lastri. Tetangga kami. Mengenali saya dan berseru. Lyo. Nindi toh ya ampun. Kamu mirip sekali sama ibumu. Saya menyapanya. Lalu berdiri menatap deretan meja tempat ibu dulu berjualan. Sekarang sudah ada orang lain yang menempatinya. Tapi saya masih bisa melihat bayangan ibu dalam balutan kebaya lusuh. Tangannya yang cekatan. Dan senyum ramahnya kepada pembeli. Ada hal-hal yang tidak bisa dihapus oleh waktu. Malam itu, saya menginap di rumah ibu. Memakai selimut lama. Mendengar suara angin yang masuk melalui celah atap. Dan gonggongan anjing dari kejauhan. Saya tertidur entah kapan. Dalam mimpi. Saya melihat ibu berdiri di teras. Mengenakan daster batik. Rambutnya disanggul rapi. Matanya bersinar seperti bintang. Ibu tidak banyak bicara.
Hanya duduk di samping saya. Mengelus punggung saya seperti dulu saat saya masih kecil. Saya bertanya. Ibu marah sama Nindi, karena Nindi menyembunyikan semuanya. Karena Nindi sudah terlalu banyak menahan diri tanpa melawan. Ibu tersenyum. Menggelengkan kepala. Ibu bangga, karena kamu memilih untuk tetap baik hati. Baik. Tapi kuat. Tulus. Tapi tidak lemah. Kamu tidak perlu menang melawan siapapun. Cukup menang melawan dirimu sendiri. Itu sudah cukup. Saya menangis dalam mimpi. Ibu mengusap air mata saya dengan ujung bajunya. Lalu berdiri dan berbalik pergi. Saya ingin mengejarnya. Tapi kaki saya terasa berat. Keesokan paginya, saya terbangun, sinar matahari masuk melalui jendela. Kuning seperti madu. Saya melangkah ke halaman. Menatap langit yang cerah. Mendengar kicau burung. Saya mengangkat kepala. Tersenyum pada matahari. Bu. Nindi mengerti sekarang. Orang lain mungkin melihat kesuksesan. Jabatan. Harta. Tapi hanya seorang ibu yang bisa melihat esensi anaknya. Melihat luka. Kesabaran. Keteguhan hati. Dan mimpi-mimpi yang tertunda. Dulu saya pikir saya sendirian. Tapi ibu selalu ada di samping saya. Saya mengemasi barang. Berpamitan pada tante. Sebelum pergi, saya kembali ke meja altar ibu. Menyalakan sebatang dupa terakhir. Saya tidak berjanji hal-hal besar. Hanya berkata satu kalimat. Nindi akan hidup seperti cara ibu hidup dulu. Tulus. Sabar. Tapi tegar. Saya meninggalkan kampung halaman. Membawa kehangatan ibu. Membawa keyakinan. Mungkin dunia tidak langsung melihat kita. Tapi jika kita hidup dengan benar, waktu akan berbicara dengan sendirinya. Dan saya percaya. Di suatu tempat, ibu masih menatap saya. Masih tersenyum. Dan masih percaya seperti dulu. Anakku. Nindi. Tanpa perlu diangkat oleh siapapun, kamu akan tetap bisa berdiri. Pagi itu, langit begitu cerah seolah tidak pernah ada badai yang melanda hidup saya. Saya duduk di meja kayu kecil, di mana ada vas berisi bunga krisan putih yang baru saya rangkai semalam. Cahaya pagi masuk melalui tirai krem yang sudah usang. Menyentuh sudut foto almarhumah ibu yang saya letakkan di ujung meja. Bingkai kayunya sederhana. Foto ibu tersenyum. Senyum yang tidak begitu ceria tapi sangat lembut. Sangat damai. Seperti saat ibu berjualan sayur di pasar desa. Melihat saya mampir dan membawakannya sekotak susu kedelai hangat. Saya membuka ponsel. Menyentuh ikon galeri foto. Sudah lama saya tidak membukanya kembali. Semua yang ada di dalamnya seperti jejak yang pernah saya coba kubur pesta yang tidak mengundang saya. Foto keluarga di mana saya dipotong dari bingkai. Foto orang lain tersenyum canggung sementara saya menunduk. Saya mulai menghapus satu persatu. Bukan karena benci. Tapi karena saya tidak perlu menyimpannya lagi. Momen-momen itu tidak lagi mencerminkan siapa saya. Saya ingin memberi ruang untuk hal-hal lain. Hal-hal yang membuat hati saya hangat. Bukan sesak. Saya menghapus hampir semuanya. Lalu berhenti pada satu foto. Foto yang saya ambil secara spontan. Hari itu saya pulang kampung menjenguk ibu sebelum kembali ke Jakarta. Ibu berdiri di lapak sayurnya. Mengenakan kebaya yang warnanya sudah pudar tapi bersih. Di tangannya ada sebungkus daun kemangi yang dibungkus koran bekas. Beliau menatap saya dan berkata, "Ibu tidak takut miskin." "Nah, ibu cuma takut kamu menderita." Saya tidak pernah mengunggah foto itu. Juga tidak pernah menunjukkannya pada siapapun. Tapi setiap kali melihatnya di galeri, hati saya selalu terasa tenang. Saya hanya menyisakan satu foto itu. Saya meletakkan ponsel. Menatap bingkai foto ibu. Nindi sudah hidup dengan benar sekarang. "Bu." Bisik saya. Bukan benar karena diakui orang lain. Tapi karena saya tidak lagi harus menunduk. Tidak di hadapan penghinaan. Tidak di hadapan keheningan. Tidak di hadapan kata-kata pedas. Dan yang terpenting,
Saya tidak membalas dengan kebencian. Saya memilih cara hidup yang ibu ajarkan, sabar tapi tidak lemah. Pemaaf tapi tidak pasrah. Saya berdiri. Menuangkan secangkir teh untuk ibu. Aroma teh melati yang lembut. Aroma kampung halaman. Aroma sore hari saat hujan, dan ibu merebus air jahe. Memanggil saya pulang untuk makan. Saya menarik kursi. Duduk di meja kerja. Di laptop, saya membuka sebuah file baru. Judulnya undangan acara, kembali ke sekolah, untuk anak-anak yatim piatu, dan kurang mampu di kecamatan. Isinya tidak sampai 200 kata. Tapi itulah semua yang ingin saya lakukan. Tidak gembar-gembor. Tidak atas nama siapapun. Tidak butuh liputan media atau spanduk. Saya hanya ingin anak-anak itu mendapatkan makanan enak, seragam baru, dan buku tulis yang tidak sobek. Saya pernah disingkirkan dari sebuah pesta. Nama saya pernah tidak disebut dalam ucapan terima kasih. Saya pernah berjongkok di dapur mencuci gelas, menahan air mata, saat orang berkata, "Cuma istrinya si Banyu. Bisa apa dia?" Tapi sekarang, saya duduk di sini, bukan sebagai seorang direktur utama yang hebat, tapi hanya sebagai seorang wanita biasa yang ingin mengadakan pesta lain, pesta yang lebih hangat, lebih tulus. Saya menandatangani surat itu, mengirimkannya, lalu menutup laptop. Di luar, matahari sudah meninggi. Sinar paginya menyentuh bingkai jendela, menciptakan bayangan saya yang memanjang di lantai. Saya menuang teh lagi, lalu menatap ibu. Ibu masih tersenyum di dalam foto. Waktu kecil, saya sering bertanya, "Bu, nanti kalau Nindi sudah besar, Nindi harus bagaimana biar ibu bangga?" Ibu saat itu sedang mencuci beras. Beliau tidak mengangkat kepala, hanya berkata, "Kamu hidup yang baik." Itu saja sudah membuat ibu senang. Sekarang saya rasa saya mengerti. Kebanggaan tidak terletak pada jabatan atau kursi yang kita duduki. Kebanggaan adalah saat kita bisa melihat kembali jalan yang telah kita tempuh tanpa merasa malu pada diri sendiri. Saat kita tahu kita tidak melakukan apapun yang akan membuat ibu sedih. Bahkan hanya dalam mimpi. Saya mengambil ponsel lagi, membuka kembali foto lama itu. Ibu tersenyum. Di sudut foto, ada tulisan tangan ibu. Entah kapan ditulisnya. "Semoga suatu hari putriku bisa hidup sebagai dirinya sendiri." Saya tidak menghapusnya. Saya membiarkannya. Di antara tumpukan kenangan, hanya ada satu senyum yang abadi. Foto terakhir di ponsel saya. Juga foto yang akan saya simpan seumur hidup. Dulu saya berpikir, jika saya terus hidup sabar dan mengalah, orang lain akan menyayangi saya. Tapi kemudian saya sadar, kasih sayang yang tulus tidak datang dari seberapa banyak kita merendah, melainkan dari apakah orang lain cukup baik untuk melihat nilai kita. Saya pernah diremehkan, disingkirkan dari pesta di keluarga saya sendiri, menunduk mencuci piring di belakang orang lain, menelan air mata saat mendengar mereka menertawakan saya. Tapi saya tidak membalas dengan dendam. Saya memilih untuk hidup dengan benar. Hidup dengan tulus. Dalam diam tapi teguh. Dan hal itulah yang pada akhirnya membuat mereka harus melihat saya dengan cara yang berbeda. Saya tidak perlu bersuara keras agar orang takut. Saya hanya perlu hidup sedemikian rupa sehingga mereka menghormati saya karena cara saya memperlakukan orang lain. Dan karena ketenangan saya saat menghadapi ketidakadilan. Wanita yang kuat bukan terletak pada kata-katanya yang tajam, melainkan pada kemampuannya untuk mundur saat diperlukan, diam saat seharusnya, dan bangkit di saat yang tepat, sehingga orang lain tidak bisa tidak menghormatinya. Sifat pemaaf bukan berarti lemah, melainkan sebuah pilihan untuk tidak membiarkan jiwa kita ternoda oleh kebencian. Jika Anda seorang wanita dan pernah berada di posisi seperti saya, diremehkan oleh keluarga suami, terluka tanpa tahu harus berbagi dengan siapa, saya harap Anda tidak akan menyerah pada keyakinan akan nilai diri Anda sendiri. Jangan berusaha membuktikan diri dengan paksa. Jangan pula hancur karena sakit hati. Tumbuhlah dalam diam. Tetaplah baik hati dengan gigih.
maka suatu hari, kehidupan akan memberimu keadilan yang setimpal. Apakah Anda pernah mengalami perasaan diremehkan oleh keluarga seperti saya? Atau jika itu Anda, dalam situasi tersebut, bagaimana Anda akan bersikap? Apakah Anda setuju bahwa terkadang hati yang pemaaf adalah kekuatan terbesar seorang wanita? Jika kisah hari ini menginspirasi Anda atau memberikan sudut pandang yang menyembuhkan, bagikan pemikiran Anda di kolom komentar. Terima kasih telah menyimak kisah ini sampai akhir.